TVRI Maluku di mana saja Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Seperti biasa, kita ketemu lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku, dan kali ini bersama Miku Monik di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai selama 30 menit ke depan tentang topik-topik hangat, penting dan tentunya informatif buat kita semua nih. Nah, by the way, kali ini eksklusif Monik di luar dari Studio TVRI Maluku langsung ada di ruangan orang nomor 1 di Kota Ambon, pejabat wali Kota Ambon. Kira-kira kita ngapain ya di sini? Baiklah, kita akan langsung ketemu dong dengan pemilik ruangannya. Related to the topic hari ini. Biasanya kalau misalkan hari-hari sekolah dulu ya, kita sering diingatkan sama ibu guru setiap tanggal 7 September nih nyanyi lagu ini. 7 September 1575. Gimana, masih hafal? Udah lupa pastinya, saya juga nih. Baiklah, 7 September 1575 adalah hari ulang tahun Kota Ambon Manise. Untuk itu kita akan langsung ngobrol dengan orang nomor 1 di Kota Ambon tentang perayaan hari ulang tahun ke 447 Kota Ambon. Yuk langsung kita ketemu dengan The Honorable Mr. Dr. Randus Bodewin M. Watimena, MSI. Halo Bapak. Halo Mbak Moni. Halo juga buat semuanya. Halo para pemirsa TVRI Ambon. Ya. Mantap. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat selalu. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak, terima kasih sudah membukakan pintu hati, bukan pintu hati ya Pak, pintu ruangan buat kami masuk. Teman-teman kru dari TVRI Maluku main-main ke ruangan Bapak, luar biasa, sejuk sekali, bersih sekali, luar biasa, juga penuh banget dengan berbagai macam piagam-piagam penghargaan di sini nih Pak. Pak, pertanyaan pertama nih Pak, gimana sih rasanya sekarang menjabat menjadi orang nomor 1 di Kota Ambon Manise ini Pak? Yang pasti senang, bangga, tapi juga terbeban. Terbeban, baik. Ya. Kita highlight kata terbeban, kita akan gali kenapa Pak? Ya, terbeban karena memang hari ini saya dituntut untuk bisa memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang di Kota Ambon. Ya. Kalau sebelumnya saya hanya bertanggung jawab untuk satu OPD saja, hari ini saya harus bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah Kota Ambon. Jadi ya terbebannya di situ. Tetapi bukan berarti bahwa ini kemudian terbawa terus bebannya, tetapi menjadi semangat bagi saya untuk bisa memperbaiki yang kurang di Kota Ambon. Merasa terbebani, tapi juga dikatakan Bapak happy, senang. Senangnya apa dulu nih Pak? Ya senang karena nggak semua orang diberikan kesempatan untuk menjadi penjabat wali kota. Betul. Nah saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur Maluku, Pak Irjen Pol Purnawirawan Murad Ismail memberikan kepercayaan itu kepada saya melalui SK Menteri Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan karena itu saya senang dengan apa yang saya dapatkan hari ini, dan yang menjadi hal penting bagi saya hari ini adalah bagaimana bisa melaksanakan kepercayaan tanggung jawab ini dengan baik. Baik sekali. Ini dari bulan 5 ya Pak ya, bulan Mei Bapak dilantik tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal 24 Mei. Wah, saya hafal banget nih Pak, kasih penghargaan setelah ini ya Pak. Jadi tanggal 24 Mei 2022 beliau dilantik sebagai penjabat wali Kota Ambon. Sejauh ini Pak, gimana ya kesibukannya kalau kita bilang di bahasa medsos, a day in my life. Iya, a day in my life dari pagi sampai malam, tengah malam tuh gimana sih aktivitasnya, lebih padat kan pasti Pak? Ya, tentu saja dengan bertambahnya tanggung jawab dan tanggung jawab yang cakupannya lebih besar, lebih luas, maka pasti waktu kita tersita untuk bagaimana kita melayani masyarakat Kota Ambon. Ya, dan karena itu memang bagaimana pintar-pintarnya kita untuk memanage waktu, mengatur waktu supaya semua beban tanggung jawab itu, termasuk juga tanggung jawab di keluarga, bisa kita lakukan dengan baik. Ya. Tapi sejauh ini masih balance ya Pak? Ya, masih balance, masih bisa lah untuk kita, saya khususnya untuk menjalaninya. Kalau kita lihat Bapak masih rapat kesana kesini, pertemuan sana sini, gimana ya kalau sama keluarga? Tapi masih jadi family man. Bapak ini family man gak sih Pak? Iya. Family man. Iya. Iya dong. Iyanya gimana dong Pak? Gimana? Ya,
bagaimana caranya kita walaupun waktu kita sedikit bisa kita sediakan untuk keluarga. Ya, untuk bagaimana melihat istri, tetapi juga anak-anak dalam pertumbuhan mereka termasuk pendidikan mereka. Baik, keren. Idola nih kayaknya. Pak, gini, motonya Bapak dalam bekerja apa sih? Karena kita lihat tadi banyak sekali hal-hal yang masih ribut mungkin ya di kota Ambon, dan Bapak langsung muncul dan bertanggung jawab untuk bisa mengaturnya secara baik dan tentunya membawa efek yang baik juga kepada masyarakat, apalagi di tengah tantangan-tantangan yang sangat banyak nih. Apa sih motonya Pak? Kalau moto hidup saya dari dulu nggak berubah. Ya, saya motonya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu moto hidup saya dari saya mulai SMA sampai hari ini. Ya. Jadi artinya bahwa semua hal bisa kita lakukan kalau hari ini kita berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan itulah kita selalu diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan bagi kita. Ya, seperti itu. Baik, fix. Beliau ini ternyata punya ini juga kayaknya saat teduh pagi nih, karena suka banget nih kayak baca Alkitab sampai hafal salah satu ayat Alkitab dijadikan moto hidup. Betul nggak Pak? Betul. Jadi ada in my life, ada part khusus waktu pagi saat teduh pagi Pak. Yeah. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wow, keren. Seorang pejabat wali kota Ambon aja bisa punya waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk saat teduh pagi. Nih apa kabar nih para milenial nih ya kan, calon-calon masa depan di kota Ambon, Cie. Baik, kita moving on to the next topic lagi nih Pak, Pak Budi. Nah, kalau biasanya tadi saya intro, biasanya kita dengar di sekolah-sekolah sering diingatkan oleh ibu guru nih kan, kalau misalnya 7 September, sukacita banget, bahagia banget gitu kan. Kita biasa makan patita, tapi langsung diingatkan untuk nyanyi lagu gitu ya, 7 September. Bapak masih ingat lagunya nggak Pak? Ingat. Gimana? Coba, music on. Ambon manise, kota Ambon manise, sejak dulu engkau terkenal dalam sejarah internasional. 7 September 1575, kau lahir di atas segala derita politik adu domba. Asik, tepuk tangan ketua dong, yeay. Keren banget, masih hafal sampai sekarang ya Pak ya. Keren. Itu di part yang ending tuh saya udah nggak hafal lagi nih Pak. Keren banget ya Pak Bodi, masih hafal nih Pak. Kita udah mau ke usia 447 tahun nih Pak, dengan tema besar yang sering kita lihat di poster-poster di jalanan, Give to Ambon. Apa sih yang melatar belakangi tema besar Give to Ambon pada perayaan 447 kota Ambon, Pak? Iya. Setidaknya ada 2 hal yang melatar belakangi kenapa saya dan teman-teman di Pemkot ini memilih tema itu. Yang pertama, kita baru saja diperhadapkan dengan situasi COVID-19 yang ya bagi semua kita cukup dalam tanda petik membatasi semua hal yang kita lakukan. Ya, yang kedua, ya, kota ini telah memberikan sesuatu bagi kita. Siapapun dia yang hari ini mendiami kota Ambon, dia mesti jujur bahwa dia bersyukur, berterima kasih hidup di kota ini. Ya. Karena dari sinilah, di kota inilah kita bertumbuh, kita bekerja, mencari nafkah, berusaha dan sebagainya. Nah, keluar dari COVID, kemudian Ambon yang telah memberikan bagi kita. Maka saat ini saya berpikir bahwa sudah waktunya bagi kita, warga kota Ambon, untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kota Ambon. Ya. Lepas dari COVID, kita harus bangkit membangun kota ini. Kota ini sudah memberikan sesuatu, kita juga harus membalasnya, memberikan sesuatu. Karena itu pilihan tema adalah Give to Ambon. Berikan untuk Ambon, kasih for Ambon, kasih for Ambon. Maknanya adalah bahwa dalam kedudukan apapun yang kita miliki saat ini, status kita, pekerjaan kita dan sebagainya,
kita punya peluang yang sama untuk memberikan kontribusi bagi Ambon. Ya. Dan karena itu memberikan bagi Ambon, kasih per Ambon ini artinya apapun yang kita miliki saat ini, kita bekerja dengan baik dalam posisi kita saja itu sudah memberikan untuk Ambon. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, karena itu kasih per Ambon ini sebenarnya maksud kami untuk mengajak seluruh elemen masyarakat. Untuk apa? Untuk kita perbaiki kondisi Ambon saat ini, kita lanjutkan apa yang sudah bagus, dan lalu memperbaiki yang masih kurang. Itu sebenarnya makna dari Gift to Ambon. Jadi ketulusan hati kita, kesediaan kita untuk memberi dalam berbagai cara kita bagi kemajuan Kota Ambon. Dan untuk perayaan ke-447 kali ini dengan tema Gift to Ambon ini, apakah sudah ada persiapan ataupun sosialisasi yang dilakukan agar supaya masyarakat Kota Ambon ya kan Pak punya kesadaran untuk memaknai tema ulang tahun kali ini? Ya, saya bahkan memulai dari dalam kami, pemerintah Kota Ambon. Ada beberapa program yang akan kita launching bersama dengan pada saat upacara peringatan HUT ke-447 yang pertama. ASN pemerintah Kota Ambon akan menjadi orang tua asuh stunting bagi anak-anak penderita stunting. Ini cara kami memberi untuk Ambon. Kami juga akan memberi ruang yang cukup bagi UMKM di Balai Kota Ambon ini yang namanya Jikubata. Jiku Balai Kota Ambon. Ini cara kami memberi untuk Ambon. Dan setiap tanggal 7 bulan berjalan, ASN Kota Ambon akan berbelanja bersama-sama di tempat-tempat yang menjadi pajangan produk-produk UMKM. Itu kita memberi untuk Ambon. Kita juga akan melaunching yang namanya Kalesan Kintal Kosong. Untuk apa? Untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga dalam rangka menekan laju inflasi di Kota Ambon. Ini juga bagian daripada kita memberi untuk Ambon. Ada juga beberapa yang lain, wajar 2 jam yang sudah jalan, itu juga bagaimana kita memberi pelayanan kepada masyarakat dan bagian daripada memberi untuk Ambon. Semua yang kita lakukan di launching pada saat HUT nanti, ini memberi gambaran bahwa dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi untuk Ambon. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu, dia bisa menjadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama memberikan bagi Ambon yang kita cintai. Ya. Baik, dimulai dari pemerintah diri sendiri, dari diri sendiri dan ASN. Pak, jelasin dikit dong Pak, kita pengen tahu awal mula karirnya Bapak sampai sekarang ini, supaya ini juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda memberi buat Ambon itu dari mulai prestasi kita misalnya yang kita mau dengar dari Pak Ewin berikut ini. Oh iya, jadi saya lahir di Kota Ambon, lahir di Siwang, dusun Siwang. Halo Siwang, gitu Pak saudara di Siwang, ya. Jadi yang sekarang agak cukup terkenal dengan apa namanya tuh, Siwang Paradise ya, nah, seperti itu. Lahir di situ, sekolah di situ, di Seri ya. Jadi bayangkan dari Siwang sekolah di Seri. Jauh juga Pak. Jauh. Iya benar. Jalan kaki. Ya, kemudian terus SMP di Ambon, SMA di Ambon, terus masuk STPDN di Jatinangor. Bali kerja di pemerintah Maluku Tengah, jadi ajudan aku balik ke provinsi. Sekolah S1 di IP, lanjut S2, ya, lalu bertugas di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku 19 tahun. Bertugas di sana. Dari Kasuba, Kaabak, sampai Sekon. Ya. Tapi ya memang perjalanannya enggak semudah cerita tadi, Bo. Ada banyak tantangan yang dihadapi, ya karena saya terlahir juga dari keluarga yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Ya untuk membantu orang tua, saya jual pisang goreng, saya jual es. Ya panjang lah kalau mau diceritain. Tapi maksud saya adalah dari perjalanan yang sulit itulah kita tekun, ya, dan
ya hari ini yang kita dapatkan menurut saya adalah buah dari ketekunan kita menjalani hidup. Oh, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi dulu dong buat Pak Ewin. Duh Pak, berhasil membuat saya hampir mewek Pak. Iya Pak, karena luar biasa segala rentetan peristiwa yang dijalani, kembali lagi akhirnya mengabdi, memberi lagi untuk masyarakat, memberi lagi untuk Kota Ambon. Keren banget sih Pak, ini contoh yang paling luar biasa yang harusnya menjadi teladan buat kita semua, figurnya Pak Ewin ini. Keren banget. Well, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini Pak Ewin untuk ngobrol lagi nih tentang apa saja program-program yang sudah dicanangkan untuk perayaan hari ulang tahun ke-447 Kota Ambon, tentu saja yang bermanfaat buat masyarakat semua. Setelah pesan pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Miko. Kembali lagi di podcast Ruang Miku dan masih bersama Miku Monik. Di sini kita masih ngobrol tentang apa kabar Ambon, masih dalam momen perayaan hari ulang tahun ke-447 Kota Ambon. Kita masih bersama dengan orang nomor 1 di Kota Ambon kali ini, Pak Ewin. Dan kita udah ngobrol banyak banget di segmentasi 1 dan lanjut lagi nih Pak Ewin. Kita tahu nih ya Pak, udah punya program-program yang dirancang semenjak Bapak dilantik menjadi penjabat Wali Kota Ambon. Nah, kita tahu juga sudah dipasang dan diketahui oleh semua kalangan kayaknya 11 program kerja pejabat Kota Ambon. Nah, gimana sih progresnya sejauh ini, Pak? Ya, jadi 11 kebijakan prioritas itu kan lahir dari hasil identifikasi pendalaman saya terhadap persoalan yang hari ini dihadapi oleh Kota Ambon. Nah, setelah saya sampaikan di rapat paripurna DPRD di tanggal 25 Mei, sampai dengan saat ini 3 bulan lebih waktu berjalan kepemimpinan saya di Kota Ambon, progresnya sudah kami dapatkan. Ya, misalnya soal konsolidasi internal birokrasi yang akan berujung pada pembinaan birokrasi, kami sudah melakukan kajian terhadap birokrasi di Kota Ambon dan akan dilakukan pembenahan. Dalam kewenangan kami sebagai penjabat wali kota, kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Kemudian soal peningkatan PAD, berbagai inovasi sudah kami lakukan, termasuk dengan kebijakan untuk mengajak seluruh wajib pajak untuk terlibat dan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah kota, sudah kami lakukan. Kemudian soal Ambon bersih, walaupun hari ini masih terus kita lakukan pembenahan, tetapi dia sudah lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Kemudian soal perizinan, berbagai upaya sudah kami lakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan di pemerintah Kota Ambon. Yang terkait dengan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah juga sudah kami lakukan. Bahkan terakhir kami sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan AWS, ada satu lembaga, untuk bagaimana kita menata aset pemerintah kota dengan digitalisasi. Kemudian memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah. Hal-hal lain juga, misalnya untuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, kota, provinsi dan pusat juga sudah kami lakukan, teristimewa dalam tugas dan peran untuk menurunkan stunting di Kota Ambon, menggerakkan PKK, bahkan juga dalam koordinasi untuk menekan laju inflasi yang terjadi di Kota Ambon. Ya, hal-hal lain juga yang ada dalam 11 kebijakan prioritas, misalnya fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada, kami lakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan seterusnya, bahkan memfasilitasi anggaran untuk proses pemilu yang sudah mulai berlangsung. Ya, minimal untuk menggambarkan tentang sejauh mana capaian-capaian yang sudah saya peroleh dari 11 kebijakan prioritas yang sudah saya tetapkan. Ya, seperti itu. Menurut saya dan jajaran pemerintah kota bahwa 11 kebijakan prioritas ini semuanya
sudah dilakukan dengan baik, termasuk pembayaran hutang bagi pihak ketiga. Ya, sampai dengan saat ini kita sudah bayar 77 miliar lebih. Sisanya akan kita lunasi setelah kita lakukan perubahan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2022. Ya. Wow, apresiasi yang tinggi kami Iya. berikan buat Pak Ewin dan Baik. juga jajaran pemerintah Kota Ambon. Iya. Keren. Pak, apa sih tantangan yang dihadapi sejauh ini selama kepemimpinannya Bapak? Ya, saya cukup merasa harus mengeluarkan energi besar untuk melakukannya adalah soal konsolidasi internal birokrasi. Mbak Monik dan pemirsa akan tahu situasi kondisi Kota Ambon sebelum saya masuk. Ada tantangan besar yang dihadapi soal proses hukum dan dampaknya ini luar biasa bagi birokrasi di Kota Ambon. Semua orang ketakutan dalam bekerja, ya diperintah pun ya mereka enggan karena apa? Semua takut terlibat dalam proses hukum. Nah, mengembalikan kepercayaan diri dari ASN ini tidak gampang. Dan karena itu hampir kurang lebih 2 bulan saya berusaha untuk terus ya bersama-sama dengan mereka, berusaha untuk membangkitkan semangat mereka, kepercayaan diri mereka, dan merubah pola kerja yang selama ini menurut saya harus saya perbaiki. Dan ya syukurlah, puji Tuhan bahwa memasuki 3 bulan dan lebih sampai dengan hari ini ada perubahan besar yang terjadi di ASN pemerintah Kota Ambon. Mereka lebih bersemangat, sudah berani untuk melakukan pekerjaan tanpa rasa takut. Dan ini yang menurut saya paling berat. Kalau yang lain, kalau mereka ini semua sudah terorganisir dengan baik, mentalitas mereka sudah bangkit, semua bisa dilakukan dengan baik, maka yang lain bisa kita lakukan. Tapi setelah sepanjang ASN ini masih ada dalam situasi seperti yang sebelumnya, maka kita tidak akan bisa bikin yang lain. Nah, karena itu saya konsentrasi penuh untuk bagaimana melakukan konsolidasi internal birokrasi ini supaya kami semua berada pada barisan yang sama untuk menyukseskan 11 program prioritas tadi. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Pak, terakhir sebelum kita closing nih Pak, sebelum masuk ke harapan nih Pak, Bapak ingin pemerintahannya Bapak ini dikenang untuk banyak orang itu pemerintahan yang seperti apa sih Pak? Ya, semua pemimpin itu dia masuk pada suatu unit kerja, dia pasti ingin bahwa di akhir dari tugasnya itu ada legacy yang ia tinggalkan. Kalau untuk saat ini dalam durasi kepemimpinan saya yang hanya setahun, kalau diperpanjang ya nanti mungkin 2 tahun, tapi saya berpikir setahun saja, tentu tidak ada hal-hal besar yang bisa saya lakukan. Yang pertama, tidak punya duit karena kita pakai untuk bayar hutang. Yang kedua, waktunya singkat. Nah, karena itu saya bilang ke teman-teman di pemerintah kota bahwa karena kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar yang mungkin nanti dilihat oleh publik bahwa pada zaman penjabat wali kota itu dibangun tugu ini, mungkin tidak bisa. Baik. Yang bisa kita lakukan adalah membuat hal-hal kecil yang berdampak besar. Ya, melakukan hal kecil berdampak besar ini kan mudah saja. Misalnya tadi kita berikan ruang UMKM, kita layani publik dengan siapapun yang mau menyampaikan aspirasi datang 2 jam di hari Jumat. Ya, yang sifatnya membangun kepercayaan publik bagi pemerintah kota, mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mendekatkan pemerintah dengan publik. Ya nanti kalau ada yang lain, nanti pasti akan dilakukan. Misalnya kita sementara bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Maluku, dengan Balai Jalan, kita merancang untuk membuat jalan alternatif. Ya kalau nanti terwujud di tahun 2023 ya syukur. Amin. Ya kalau tidak pun minimal kita sudah meletakkan dasarnya. Ya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan saja ada legacy yang ya tampak ya, yang tampak. Tapi kalau tidak mungkin di hati mereka bilang Setuju. seperti itu. Setuju sini.
Terakhir Pak, Ya. harapannya apa nih Pak untuk masyarakat Kota Ambon di hari perayaan sampai puncak perayaan ke-447 tahun Kota Ambon? Buat masyarakat sekalian yang sebentar menyaksikan, silakan. Ya, kita merayakan hari ulang tahun ke-447 ini tidak dalam situasi yang meriah-meriah amat, tidak. Ya. Tetapi yang pasti rangkaian kegiatan menjelang dan puncak perayaan itu sudah kita lakukan. Beberapa hari kita lakukan, untuk 3 hari kita berikan ruang untuk mini expo UMKM, kemudian 2 untuk Ambon, ya lomba-lomba yang lain itu udah jalan, ada yang di kecamatan, tingkat desa, negeri, semua berlangsung. Tetapi puncak perayaannya di tanggal 7 yaitu upacara. Nah, memasuki usia 447 ini tentu ada harapan dari kami pemerintah kota. Sesuai dengan tema yang tentu kita berharap masyarakat bisa berpartisipasi aktif, membantu pemerintah kota untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas kehidupan di kota ini. Kita tidak membebankan masyarakat untuk hal-hal yang besar. Yang penting masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Masyarakat bisa tertib dalam berlalu lintas. Masyarakat bisa menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya masing-masing. Ya, masyarakat bisa juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, para pelaku usaha. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Artinya bahwa kita mesti ada dalam barisan yang sama. Pemerintah dan masyarakat mesti ada dalam satu barisan untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Ambon, kasih Pak Ambon, supaya cita-cita kita bersama untuk Ambon yang maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera, manisnya itu bisa kita wujudkan bersama. Ya. Baik sekali, yang paling terakhir Pak, pesan untuk milenial yang sedang menyaksikan podcast Romiku. Silakan. Ya, untuk generasi milenial ya. Sebenarnya generasi milenial ini saat ini memegang peranan penting. Ya. Apalagi kalau kita sementara dituntut untuk proses digitalisasi di semua birokrasi ini, maka peran adik-adik, anak-anak milenial ini penting. Ya. Jangan berpikir untuk menjadi ASN. Adik-adik, anak-anakku bisa untuk menjadi orang sukses. Dengan cara seperti itu. Apapun yang dimiliki saat ini, kemampuan-kemampuan yang dimiliki, talenta yang dimiliki, kembangkan itu dan jadikan diri adik-adik, anak-anakku sebagai orang-orang yang berkontribusi bagi pembangunan di kota Ambon. Wow, jadi katanya be yourself dan kata lagi do small thing with big impact. Asik, keren banget. Udah ada 30 menit sudah, padahal masih mau lanjut curhat ya sama Pak Ewin. Tapi tak terasa sudah berakhir obrolan singkat kita dengan Pak Ewin. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktu yang sudah diluangkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak, sehat-sehat terus. Baik, teman-teman sekalian, pemirsa podcast Romiku, demikian sudah perjumpaan kita kali ini bersama dengan Pak Budewi, pejabat wali kota Ambon, dan semoga ini juga menjadi masukan dan juga memberikan fresh perspektif buat kita semua, terutama jangan lupa untuk semeriah mungkin menghayati perayaan hari ulang tahun ke-447 Kota Ambon manisnya tercinta. Akhir kata, saya Monica Sipala mengundurkan diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dengan kami. Selamat dan sampai jumpa.